mula di Agri Kencana ya kita diawali cuma 4 karyawan. Pertama itu senior kita itu Mas Anton, juga saya pribadi, terus Widi, dan satu lagi Danang. Tapi Danang itu cuma bertahan beberapa bulan di Agri Kencana. Setelah dia resign, awal mula di Agri Kencana itu kita bekerja dengan penuh keterbatasan. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya semua boleh dikata ya, kalau bisa boleh bilang itu sejujurnya ya serba kekurangan lah. Kekurangan ya dari alat ke ataupun semuanya. Tapi kita gak pernah putus asa. Kita selalu berpikir bagaimana agar tetap bisa bekerja. Intinya jalan terus seperti itu. Salah satu contoh, kadang kita kekurangan ya, solar kayaknya yang rusak atau jebol, tapi kita harus kreatif. Jaringan jebol ya kita jahit, istilahnya dijahit baju ya pakai kawat ya bisa rapat lagi terus seperti itu. Berkali jebol terus digituin terus sampai nggak bisa dipakai. Namanya juga keterbatasan, tapi alhamdulillah kita tetap bisa bekerja pekerjaan. Nah, yang penting prinsip kita mulai dulu kita itu nek untuk sidik isin. Kita seperti itu mulai. Nek bergawan untuk sidik isin. Ya pernah juga berpikir ya sampai gudang itu ya banyak penuh sekali. Ya kita juga pusing kapan barang ini mau payu, mau dikirim kapan, sampai ya kita cuma bikin terus sampai nggak tahu kapan mau dikirim udah sampai penuh. Tapi alhamdulillah masih ada jalan juga ternyata ya terkirim, meskipun udah jauh dari jalan, kita angkut sampai jalan raya mungkin ada 20. Pernah juga malam-malam itu kita sebelum terawih di pabrik di panggilan dan tanya ada ikan grebek, kita kan belum punya izin edar, kita selamatkan. Saya sama Pak Rio bawa mungkin barang-barangnya ada di kita promosikan. Pengiriman terbesar cair itu mama ada berapa bulan yang bikin. Kadang kita sampai pulang jam 12 malam, 11 malam, jam 1 malam, jam 9 malam, jam 10 malam, itu tergantung kerja siang sampai malam ya kita jalani dengan penuh semangat. Tapi meskipun akhirnya itu mengecewakan hati karena nggak dibayar, ditipu ternyata. Ditipu. Ya kita juga kecewa sih, karena ada salah satu janji Pak Andras yang tidak terrealisasi sampai sekarang. Kalau ini payu mau dibeli motor katanya. Wah, sayang, nggak dibayar sama yang pesen itu. Sakit hati, aslinya sakit hati. Sebenarnya saya sudah hampir putus asa dan sudah melamar di suatu yayasan dan saya keterima di sana. Tapi saya timbang lagi, ternyata hati saya lebih memilih Agri Kencana karena
banyak momen-momen gak keinginan lain ya yang tak bisa dilupakan di akhir rencana. Itu orang-orangnya saya anggap seperti keluarga, semuanya seperti itu. Kejadian bencana itu ikut pesona dulu, pesona terus pindah lagi ke daerah juga udah masuk lagi bencana, kita bikin program juga di Padat, terus buat tambahan kondisi kuat untuk membangun perusahaan yang besar, kerja keras, dan juga di konsultan di Malaysia, terus pindah di Indonesia itu 4 tahun, terus di sana bikin probetik juga, probetiknya itu untuk Padat juga. Nah, seringkali kalau kita numpuk bahan baku, Pak Andreas bilang kita piknik, nah, itu sering kali. Terus karena itu pekerjaan numpuk barangnya nggak bisa keluar, kadang bahan juga numpuk, ada acara piknik. Jadi setelah itu bangun pabrik yang di sini itu karyawan semua. Jadi dari masang bata, menang besi, itu cewek-cewek, itu semua dari karyawan. Susahnya dulu membuat bangunan pabrik ini yaitu pengkelungan itu. Pengkelungan itu karena kita harus kreatif, nggak boleh beli, jadi itu pakai tong kita belah, terus kita cot di bawah, kita naikkan, itu yang paling tersusah karena di atas posisinya, terus masang esplang juga itu yang paling susah. Bangun kan kadang uang kurang, terus tetap Andreas tetap jalan, gaspol remblong. Andreas harus beliau itu nggak pernah mundur. Apa yang di belakang udah ditinggalkan, kita depan terus. Salut. Ya, cara ini sebenarnya pekerjaan yang paling enak. Terus gaji nggak pernah telat. Terus sering, sebenarnya pekerjaan itu paling enak. Sering acara piknik, acara untuk berkumpul dengan karyawan semua. Jadi kalau di akhir kerjaan itu banyak yang di lain tidak ada, tapi di sini ada. Selamat pagi Pak Priyo. Bisa bicara sebentar? Oh, lama pun bisa. Saya ini bukan kerjaan kok. Bersih laboratoriumnya Pak Uto, Novi, ada Rika, ada Stella, karena cleaning service-nya baru rapat dengan Pak Andreas. Saya gantikan dia. Tentang apa, Nov? Sejarahnya agrikultura. Iya. Saya mengenal Pak Andreas dari tahun 91-92 saat kami sama-sama bekerja di sebuah perusahaan yang sama, juga dengan Bu Indah, isinya Pak Andreas. Kami bekerja di sebuah perusahaan yang sama. Saat Pak Andreas mulai beraktivitas sendiri di tahun 2009, saya sedikit banyak mengetahui. Kemudian tahun 2011 saya diminta membantu beliau untuk meneruskan embrio yang sehat ini menjadi sebuah perusahaan yang pengen sekali beliau membentuk sebuah perusahaan yang besar tidak, tetapi profesional. Pak Andreas ini orang yang tidak pernah percaya dengan kegagalan. Maka pada saat gagal, dia ini bukan merasa ini sebuah pemberhentian yang sejati, tetapi sebuah start yang merupakan pijakan untuk melonjak lebih jauh. Agricultura ini mulai beraktivitas tahun 2009, artinya sudah 13 tahun ya, sampai dengan sekarang. Mulai dengan main-main ya, kecil-kecilan, tetapi lagi-lagi beliau ini orang yang very seriously, sehingga apa yang beliau kerjakan ini sangat bernilai buat orang lain. Kadang-kadang memang tidak mendatangkan apapun keuntungan buat beliau, tetapi selalu beliau ingin berbuat untuk orang lain, dan itu mendatangkan benefit buat orang lain. Tahun 2011 saya mulai diajak beliau untuk bergabung. Dulu masih sangat sederhana, ya, bahkan saat itu
Pak Andreas mau kontrak bangunan untuk pabrik ya, itu pun belum punya uang. Ya, Pak Andreas ingatkan itu. Kemudian saya bantu beliau untuk mendapatkan sebuah gudang yang lumayan besar di Karangmongko sana. Dan karena tidak mempunyai uang, saya bernegosiasi bahwa itu bukan sistem kontrak, tetapi sistem production fee, di mana pemilik perusahaan, pemilik gudang itu kalau di Karangmongko mendapatkan fee sekian dari angka produksi yang kita produksi. Dan ternyata dalam waktu 3-4 bulan mereka mendapatkan nilai sewa itu lebih dari 3 tahun kalau kita menyewa. Ya. Nah, kemudian tahun 2012 kami sepakat untuk mencari tempat yang agak di pinggir jalan gitu, karena kami mulai berpikir untuk memproduksi lebih baik dan menjual kepada kalangan yang lebih luas, sehingga kalau pinggir jalan ini mobilitasnya cukup mudah. Kami mulai di tahun 2012, kemudian kami sewa seharga 23 juta per tahun. Kami sewa 2 tahun, 2014. Kemudian sewa yang kedua, meskipun dalam perjanjian juga saya tulis harga sewa tidak naik, yang punya gudang juga sudah tanda tangan, tetapi nampaknya ya lagi-lagi berurusan dengan orang yang susah. Ternyata itu dinaikkan 3 kali lipat dan saya nggak mau. Kemudian saya dengan beliau bicara, dengan Pak Andreas bicara, sebaiknya kita cari tanah dulu untuk memulai planning sebuah pabrik ya, benar-benar pabrik. Kalau di tahun 2012 sampai 2016, 2017 itu hanya gudang kecil ya. Kemudian kita beli tanah, ada beberapa alternatif ya. Akhirnya kita sepakati kita membeli tanah dan sekarang kita pakai itu di tahun 2016. Kemudian saat itu juga ternyata barengan dengan musim hujan, di mana kita tidak bisa memproduksi dalam jumlah banyak, sehingga karyawan-karyawan separuh saya bawa ke tanah ini untuk membuat fondasi pagar keliling, kemudian sebagian lagi tetap bekerja di gudang lama untuk membuat probiotik. Nah, saat itu saya minta izin kepada beliau, kepada Pak Andreas, aku tak mencoba mulai menggali ini fondasi. Pak Andreas bilang, kok iso deh, tidak bisa. Nanti kan saya bisa tanya ke teman-teman. Akhirnya kita gali fondasi itu, letter U kita gali seluas 2.150 meter persegi dan selesai dalam waktu hampir 1 tahun kita selesaikan pabrik itu. Kemudian di tahun 2018 kita berniat untuk membeli tanah yang sekarang kita pakai untuk ini, bangunan ini, laboratorium dan kebun bioagro, ada mes, musola dan kantin itu di tahun 2018 dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan tawaran-tawaran orang lain. Yang sangat historical dan itu bernilai tinggi adalah pabrik, bangunan laboratorium dan semua bangunan serta mesin-mesin yang ada di Akhir Kencana ini totally dibuat oleh karyawan kita sendiri. Ini sangat dibanggakan. Pak Andreas bilang, kalau menurut orang lain ini jelek, kalau menurut kita bagus karena buatan kita sendiri. Dan itu sudah kita buktikan, begitu kuat dan kokoh bangunan kita karena campuran antara semen dengan pasirnya kita buat aur-auran. Kalau biasanya 1:11, kita pakai 1:6, 1:7 karena nggak kuat. Ya seperti itu perjalanan itu, dan saat kita memulai belum ada mikroskop seperti ini ya, ini harganya ratusan juta, belum ada, semua dengan peralatan. Dan dengan kesederhanaan saat itu di tahun 2009 sampai dengan 2016 dengan kesederhanaan yang ada, tetapi dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan yang gembira, dengan persaudaraan yang kental, kita bisa mengerjakan semuanya dengan baik. Hampir 100% kita tidak pernah mendengar atau mendapatkan komplain dari customer. Dan puji Tuhan, makin kesini kita semakin menemukan jati diri kita, platform peternak dan petani yang terus menerus kita gali, dan semata-mata itu kemajuan pertanian dan peternakan.
Dan kalau saat ini kita sudah menapaki usia ke-13, tahun depan ke-14, ini sebuah usia yang cukup matang untuk mengevaluasi diri apa yang sudah kita kerjakan selama ini buat semua karyawan. Ada 80 karyawan kita. Mari kita masing-masing untuk berintrospeksi, beretrospeksi apa yang sudah kita lakukan, apa peran kita di perusahaan ini. Jangan berpikir apa yang sudah kami dapat, tetapi berpikirlah apa yang sudah saya berikan kepada perusahaan. Karena perusahaan ini punya telinga, perusahaan ini punya mata. Apa yang sudah kita berikan kepada perusahaan tidak akan digantikan. Maka saya yakini teman-teman akan mendapatkan yang terbaik, manakala kita juga akan berpikir dan bekerja dengan baik. Selamat ulang tahun Agri Kencana, tetap pada rel yang benar, dan lokomotifnya Pak Andreas tetap semangat, jaga kesehatan, dan juga untuk teman-teman yang menjadi lori, saling bergandengan tangan dan kita bekerja sama dengan baik sehingga apa yang sehari-hari kita impikan akan segera kita capai bersama. Terima kasih. Selamat ulang tahun ke-13 Agri Kencana Perkasa. Jaya di udara, darat, dan kepolisian. Selamat siang. Merasa terima kasih saya bisa sampai saat ini bisa berdiri istilahnya di PT Agri Kencana Perkasa ini. Itu adalah suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami di sini istilahnya mencarinya istilahnya bukan sekedar uang, tapi mencari dari segala macam baik itu pengalaman itu dari PT Agri Kencana. Jadi yang saya dapatkan itu dari PT Agri Kencana sangat banyak sekali. Bahkan mungkin kalau saya memikirkannya itu kadang saya nggak sempat berpikir. Masalahnya terlalu banyak, dan itu banyak yang nggak saya catat, caranya nggak saya bukukan, itu nggak. Jadi makanya kan ya cuma disimpan di otak ya. Kadang sendiri ini terima kasih dulu pada juga Pak Andreas, itu selaku pimpinan PT Agri Kencana Perkasa yang sudah banyak membantu terhadap saya, istilahnya ya mulai dari nol sampai saat ini. Saya merasa terima kasih karena sudah banyak yang saya dapatkan. Bahkan beliau itu adalah salah satunya ya istilahnya guru saya, inspirasi saya. Jadi makanya saya itu tak pernah bosan-bosan istilahnya itu, walaupun saya mungkin juga dimarahi atau apa, itu bagi saya itu adalah suatu apa ya kenikmatan buat kami. Ya, mungkin ya, marahnya di situ karena beliau baik, jadi untuk mengubah pola pikir saya supaya bisa menjadi lebih maju. Ternyata yang saya dapatkan dalam PT Agri Kencana Perkasa ini itu yang awalnya kami istilahnya itu dari nol nggak tahu, tapi setelah tersentuh oleh dari beliau Pak Andreas ini, ini semuanya bisa jadi terbuka. Rasanya itu melangkahnya itu akan ada sinar yang menerangi. Itu kesan saya itu mulai pertama Mlese dulu, yang masih tempatnya masih kontrak, sampai sekarang menjadi PT yang besar seperti ini, PT Agri Kencana. Wah, ini sudah banyak membantu saya, bahwa ini sebetulnya niatnya dari Pak Andreas itu gak cuma untuk memperkaya diri, tapi istilahnya untuk mencukupi perekonomian orang-orang yang mau bekerja keras, istilahnya dari kesulitan itu semua akan bisa terpecahkan di sini. Itu sangat mulia sekali kalau menurut saya. Kami yang di dalam pesan juga kepada teman-teman atau istilahnya juga kepada rekan-rekan karyawan PT Agri Kencana, ini jangan berputus asa. Ini masanya kemajuan zaman ini sudah di depan kita, jadi ini makanya harus tetap optimis. Masalahnya ini semua PT Agri Kencana ini mendapatkan ilmu juga dari sini,
Nah, itu juga tidak bisa itu istilahnya ditelan dengan mentah-mentah suatu ilmu ini. Ilmu mungkin yang diberikan Pak Andreas atau apa, itu semuanya harus pakai dikaji dulu, diulang dulu, diperbaiki lagi, itu baru misalnya jadi berkembang. Terima kasih. Agri Kencana tetap jaya, 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 dan jaya. The best. Terima kasih banyak untuk PT Agri Kencana, saya bisa bergabung untuk mempelajari ilmu-ilmu peternakan yang berada di Agri Kencana Biotek 1. Saya berterima kasih banyak untuk kesempatan ini. Saya banyak menggali ilmu untuk pada peternakan ayam, kesehatan ayam, tentang berbagai macam penyakit ayam, dan yang saya banggakan adalah belajar menjadi vaksinator untuk di peternakan ayam. Saya berterima kasih banyak untuk struktur organisasi PT Agri Kencana Biotek yang selalu banyak saran dan nasihatnya kepada saya. Bisa tetap semangat dan sukses selalu. Sukses bukan berarti suatu kebetulan, tapi hasil kerja keras, ibadah, dan belajar untuk menggali ilmu-ilmu yang ada di peternakan ayam. Sukses tidak serta-merta mendatangi, tapi selalu engkau jemput dengan sungguh-sungguh. Sukses itu bukan hak orang tertentu, tapi hak untuk semua orang untuk menginginkannya dan untuk memperjuangkannya. Selamat beraktivitas. Selamat ulang tahun PT Agri Kencana Perkasa. Tambah jaya, selalu memberikan yang terbaik dan bermanfaat bagi orang lain. Semakin kompetitif, terpercaya, dan dapat diandalkan. PT Agri Kencana Perkasa semakin sukses. Jaya selalu. Selamat ulang tahun untuk hari jadi Agri Kencana Perkasa, tempat di mana kita bekerja, tempat di mana kita menjadi sebuah keluarga. Dan waktu yang sebentar untuk sebuah usaha. Tentunya dalam perjalanannya jatuh, bangun, jatuh lagi, dan bangun lagi, itu pasti dilalui dan dilewati. Bahkan tantangan juga berasal dari dalam maupun dari luar. Namun itu semua yang menjadikan Agri Kencana seperti sekarang ini. Agri Kencana Perkasa dari tidak ada menjadi ada, dari tidak punya menjadi punya, dan itu yang menjadi dasar bagi kita semua untuk tetap terus maju menghadapi secara bersama apapun yang akan kita hadapi. Harapannya ke depan adalah Agri Kencana Perkasa tetap ada, tetap merayakan hari jadinya seperti saat ini, bahkan untuk yang ke-25, 50, 75, bahkan yang ke-100. Oleh generasi-generasi penerus Agri Kencana ke depannya nanti. Semoga Agri Kencana tetap jaya dan Tuhan melindungi serta menyertai kita semua. Selamat ulang tahun Agri Kencana Perkasa. Selama kurun waktu yang cukup lama, sudah barang tentu ada rintangan, ada tantangan, dan ada harapan yang mungkin datang silih berganti. Saudaraku semuanya, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Agri Kencana dari tahun ke tahun terus mengalami kemajuan yang luar biasa. Saudaraku semuanya, keluarga besar Agri Kencana, seluruh karyawan termasuk diri saya sendiri, niatkanlah dalam dirimu bahwa kita bekerja adalah ibadah. Kita bekerja sebagai ibadah. Ada pimpinan maupun tidak, ada bos maupun tidak, ada owner maupun tidak, kita tetap bekerja dengan baik karena ada yang mengawasi kita, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudaraku semuanya, untuk itulah maka bekerjalah yang baik, berpikirlah yang baik, berkatalah yang baik, dan berorientasilah yang baik. Insya Allah
pendapatan yang kita terima, gaji yang kita terima itu adalah rezeki dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang diberikan kepada kita. Perlu kita ketahui bahwa rezeki yang diberikan kita oleh Tuhan itu tidak akan pernah tertukar. Dan manakala itu memang bukan hak kita, Tuhan tidak akan pernah berikan kepada kita. Sekali lagi, congratulations Agri Kencana Perkasa, maju terus untuk berinovasi dan memberikan kemajuan atau kesejahteraan kepada petani, masyarakat, dan bangsa. Sekian, salam sukses Agri Kencana Perkasa. Selamat siang, selamat ulang tahun PT Agri Kencana Perkasa. Tentu banyak sekali pengalaman yang sudah didapat oleh perusahaan. Yang sudah didapat mulai dari pembuatan pakan yang murah, kemudian produksi jagung yang bisa melimpah. Semoga dengan ulang tahun ini perusahaan semakin maju, semakin sukses, dan semakin banyak kapasitasnya, sehingga berdampak memberikan peningkatan kesejahteraan kepada konsumen, baik konsumen pertanian maupun konsumen di bidang peternakan. Tentunya juga kesejahteraan yang meningkat untuk karyawan dan lingkungan sekitar. Sekali lagi, selamat ulang tahun PT Agri Kencana Perkasa. Mari kita selalu ingat bahwa kerjasama tim membuat mimpi perusahaan menjadi nyata. Tahun ke-13 PT Agri Kencana Perkasa semoga selalu berkibar dan selalu mengedepankan kepentingan petani dan masyarakat yang membutuhkan. PT Agri Kencana Perkasa kobarkan semangat kerja secara bijaksana. Selamat ulang tahun Agri Kencana Perkasa, nambah sukses, lancar, tetap jaya. Dirgahayu PT Agri Kencana Perkasa, semoga tempat semakin jaya. Selamat ulang tahun PT Agri Kencana Perkasa, semoga semakin berkembang dan sukses, bisa menjadi PT yang lebih maju. PT Agri Kencana Perkasa, jaya! Pada tahun 2010, kamu dilahirkan. Saat itu aku masih TK. TK besar. Aku kelas 1 SD. Aku kelas 5 SD. Aku kelas 1 SMP. Aku kuliah tahun kedua.